Kalau kamu lagi cari kamera mirrorless pertama, buat yang baru memulai belajar kamera, memilih kamera pasti bikin bingung. Mulai dari fitur, harga, sampai pilihan merek. Semuanya bikin pusing, tapi tenang. Di video ini aku akan kasih 10 tips memilih kamera mirrorless yang cocok untuk yang baru memulai belajar kamera. Jadi pastikan kamu nonton sampai akhir biar nggak salah pilih. Langkah pertama yang sangat penting adalah menentukan tujuan penggunaan kamera, karena akan sangat mempengaruhi pilihan kamera yang tepat untukmu. Jadi, pertimbangkan terlebih dahulu apakah kamu lebih tertarik untuk fotografi, videografi, atau keduanya. Jika kamu suka menjelajahi alam atau memotret pemandangan, kamera dengan sensor besar seperti APS-C atau full frame akan memberikan detail yang tajam dan kualitas gambar yang bagus, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Di sisi lain, jika kamu lebih fokus pada vlogging atau merekam video, pastikan kamera pilihanmu mendukung fitur video yang mumpuni seperti perekaman 4K atau Full HD, stabilisasi gambar, dan layar flip yang dapat diputar untuk mempermudah pengambilan gambar dari sudut yang berbeda. Selain itu, jika kamu tertarik pada jenis fotografi lain seperti street fotografi atau potret, pertimbangkan ukuran dan berat kamera, serta kemudahan dalam mengganti lensa untuk memenuhi kebutuhan fotografi tersebut. Kamera mirrorless menawarkan banyak fleksibilitas dalam hal ini, tetapi kamu tetap harus memilih kamera yang sesuai dengan gaya dan tujuan penggunaanmu agar bisa lebih optimal dalam menghasilkan karya yang kamu inginkan. Langkah berikutnya yang tak kalah penting adalah menyesuaikan pilihan kamera dengan anggaran yang kamu miliki. Kamera mirrorless hadir dalam berbagai harga, mulai dari harga yang terjangkau hingga yang sangat mahal. Karena itu penting untuk menentukan seberapa banyak dana yang ingin kamu keluarkan dan mencari kamera yang memberikan nilai terbaik dalam rentang harga tersebut. Jika budgetmu terbatas, kamu bisa mempertimbangkan kamera dengan harga yang lebih terjangkau. Tapi pastikan kamu tidak mengorbankan kualitas gambar atau fitur penting seperti autofocus yang cepat atau kemampuan merekam video. Banyak kamera entry level seperti Canon EOS M50 atau Sony Alpha A6000 yang masih bagus untuk saat ini. Namun, jika kamu memiliki anggaran lebih, kamu bisa melirik kamera dengan fitur lebih canggih seperti perekaman video 4K, stabilisasi gambar, atau sensor yang lebih besar, yang tentunya akan memberikan kualitas gambar dan fleksibilitas lebih tinggi. Jangan lupa juga untuk mempertimbangkan biaya tambahan untuk aksesoris seperti lensa tambahan atau baterai cadangan yang bisa mempengaruhi total anggaran kamu. Selanjutnya, penting untuk mempertimbangkan jenis sensor yang digunakan pada kamera. Sensor adalah komponen utama yang menentukan kualitas gambar, terutama hal detail, ketajaman, dan performa dalam cahaya rendah. Semakin besar ukuran sensor, semakin banyak cahaya yang dapat diterima, yang berarti kamu bisa mendapatkan gambar dengan kualitas lebih baik, terutama di kondisi cahaya minim. Kamera dengan sensor full frame umumnya memberikan kualitas gambar terbaik dengan kedalaman warna dan detail yang sangat tajam. Namun, kamera dengan sensor APS-C yang sedikit lebih kecil juga menawarkan performa yang sangat baik dengan harga yang lebih terjangkau. Jadi, jika kamu mencari kualitas gambar yang optimal tanpa harus mengeluarkan banyak uang, kamera dengan sensor APS-C bisa menjadi pilihan yang bagus. Selain itu, jika kamu sering memotret dalam kondisi cahaya rendah atau ingin mendapatkan efek bokeh yang lebih lembut, sensor yang lebih besar akan memberikan hasil yang lebih baik. Sebaliknya, sensor yang lebih kecil mungkin memberikan keuntungan dalam ukuran kamera yang lebih kompak dan lebih ringan. Selanjutnya, pastikan untuk memeriksa resolusi dan megapiksel kamera. Resolusi kamera mempengaruhi seberapa banyak detail yang bisa ditangkap dalam foto. Semakin tinggi jumlah megapiksel, semakin banyak detail yang bisa disimpan dalam gambar. Yang sangat penting jika kamu berencana untuk mencetak foto dalam ukuran besar atau memotong gambar tanpa kehilangan kualitas. Namun penting untuk diingat bahwa megapiksel bukan satu-satunya faktor yang menentukan kualitas gambar. Kamera dengan resolusi 20 hingga 30 megapiksel sudah cukup untuk kebanyakan kebutuhan fotografi sehari-hari. Jika kamu hanya memotret untuk keperluan sosial media atau web, kamera dengan resolusi lebih rendah pun sudah cukup memadai.
Jadi fokuslah pada resolusi yang sesuai dengan kebutuhanmu dan jangan terlalu terfokus hanya pada angka megapiksel saja. Jangan lupa juga untuk mempertimbangkan bagaimana sensor kamera bekerja dengan resolusi tersebut. Karena kualitas gambar juga dipengaruhi oleh teknologi sensor dan pemrosesan gambar di dalam kamera. Kelima, perhatikan sistem autofocus. Autofocus yang cepat dan akurat sangat penting, terutama jika kamu sering memotret objek bergerak seperti anak-anak, hewan peliharaan, atau kegiatan olahraga. Misalnya Sony A6400 dilengkapi dengan real-time EAF yang sangat akurat untuk memotret wajah dan mata manusia. Bahkan saat subjek bergerak, fitur ini juga bekerja untuk video, sehingga sangat cocok untuk vlogging atau merekam aktivitas sehari-hari. Sementara itu, kamera seperti Canon EOS M50 juga menawarkan autofocus dual pixel yang halus dan responsif, ideal untuk foto maupun video. Jika kamu memilih kamera untuk video, pastikan sistem autofokusnya bisa bekerja secara mulus tanpa lonjakan fokus yang mengganggu. Dengan sistem autofocus yang canggih, kamu nggak perlu khawatir kehilangan momen penting. Jadi pastikan kamera yang kamu pilih punya autofocus yang sesuai dengan kebutuhanmu, baik untuk foto maupun video. Selanjutnya, perhatikan ketersediaan lensa dan aksesoris untuk kamera yang kamu pilih. Kamera mirrorless meskipun lebih kompak, tetap membutuhkan tambahan untuk berbagai kebutuhan fotografi. Sebelum memutuskan kamera mana yang akan dibeli, pastikan ada beberapa pilihan lensa yang sesuai dengan gaya fotografi atau videografi yang kamu inginkan. Apakah itu lensa wide angle untuk landscape, telephoto untuk wildlife, atau lensa prime untuk portrait. Selain lensa, pastikan juga ada aksesoris lain yang mendukung pengalaman pengguna, seperti baterai cadangan, flash eksternal, atau bahkan grip tambahan untuk kenyamanan pemotretan. Beberapa merek kamera memiliki ekosistem lensa yang lebih luas dan beragam, yang memungkinkan kamu untuk mengembangkan peralatan kamera sesuai dengan kebutuhan yang berubah seiring waktu. Jadi pastikan kamera yang kamu pilih memiliki dukungan yang baik untuk lensa dan aksesoris yang kamu butuhkan, supaya kamu bisa menyesuaikan peralatan kamera seiring dengan perkembangan kemampuan dan gaya fotografimu. Ketujuh, jika kamu sering membuat video, pastikan kamera yang kamu pilih memiliki fitur video yang sesuai. Resolusi Full HD 60fps masih menghasilkan kualitas video yang bagus dan halus, terutama untuk vlog atau video sehari-hari. Namun perlu diingat, standar saat ini sudah bergeser ke resolusi 4K yang memberikan detail lebih tinggi dan lebih tajam, terutama jika kamu ingin menghasilkan video yang tetap terlihat bagus di layar besar atau saat di crop. Misalnya Sony A6400 mendukung perekaman 4K tanpa crop dan juga Full HD hingga 120fps untuk slow motion. Di sisi lain, Sony ZV-1 juga menawarkan Full HD 60fps dengan stabilisasi gambar yang baik, ideal bagi yang membutuhkan kamera praktis dengan hasil video yang mulus. Jadi Full HD 60fps masih sangat layak, tapi jika kamu ingin video yang future-proof atau ingin menciptakan konten yang lebih tajam dan detail, kamera dengan dukungan 4K adalah pilihan yang terbaik. Selain spesifikasi teknis, desain dan ergonomi kamera sangat penting, terutama jika kamu akan menggunakan dalam waktu lama. Pilih kamera dengan desain yang nyaman di tangan dan mudah dioperasikan, terutama jika kamu sering memotret di dalam kondisi yang tidak biasa atau saat bepergian. Kamera dengan pegangan yang baik, tombol yang mudah dijangkau, dan layout yang intuitif akan membuat pengalaman fotografi lebih menyenangkan. Kesembilan, daya tahan baterai adalah faktor penting yang seringkali diabaikan. Kamera mirrorless cenderung mengonsumsi daya lebih cepat dibandingkan kamera DSLR karena ukurannya lebih kompak dan fitur canggih seperti layar LCD yang terus menyala. Oleh karena itu, penting untuk memilih kamera dengan daya tahan baterai yang cukup untuk kebutuhanmu, terutama jika kamu sering melakukan sesi foto atau merekam video dalam waktu lama. Kamera dengan sistem baterai yang lebih besar atau efisien cenderung lebih tahan lama. Tapi jika kamu sering berada di luar ruangan atau melakukan pemotretan panjang, pastikan juga untuk membawa baterai cadangan.
Beberapa kamera juga memiliki fitur penghemat daya yang bisa sangat membantu untuk memperpanjang durasi pemakaian lapangan. Jadi, perhatikan daya tahan baterai saat memilih kamera, terutama jika kamu berencana untuk memotret atau merekam video dalam waktu lama tanpa akses mudah untuk mengisi ulang baterai. Yang terakhir, jangan lupa untuk membaca review dan menonton video ulasan dari pengguna lain sebelum membuat keputusan. Dengan begitu, kamu bisa mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang kelebihan dan kekurangan kamera yang kamu incar. Review dan video ulasan seringkali memberikan informasi yang tidak bisa ditemukan di spesifikasi teknis, seperti kenyamanan penggunaan, performa dalam kondisi nyata, atau bahkan isu-isu yang mungkin muncul setelah beberapa waktu pemakaian. Selain itu, kamu juga bisa mendapatkan tips dan triks dari pengguna lain yang sudah berpengalaman dalam kamera tersebut. Jangan ragu untuk mencari tahu lebih banyak dari orang lain yang sudah menggunakan kamera tersebut. Pengalaman mereka bisa jadi pertimbangan penting sebelum kamu memutuskan untuk membeli, agar kamu tidak menyesal di kemudian hari. Jadi, dalam memilih kamera mirrorless untuk pemula, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, seperti tujuan penggunaan, anggaran, sensor kamera, resolusi, sistem autofocus, ketersediaan lensa, fitur video, desain, daya tahan baterai, dan tentu saja ulasan dari pengguna lain. Semua faktor ini akan membantu kamu menentukan kamera mana yang paling cocok dengan kebutuhan dan gaya kamu. Semoga tips-tips yang telah kita bahas bisa membantu kamu dalam memilih kamera mirrorless pertama yang tepat. Ingat, kamera terbaik adalah yang sesuai dengan kebutuhan dan kenyamanan kamu. Jangan lupa untuk selalu melakukan riset dan mempertimbangkan review sebelum membeli. Kalau kamu punya pertanyaan atau rekomendasi kamera, tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.